Baik mahasiswa semuanya, selamat datang di kelas rekayasa fondasi lanjut ya. Sekarang kita akan membahas tentang penurunan fondasi kelompok. Ini case-nya adalah untuk fondasi tiang ya. Jadi sebelum membahas ke fondasi kelompok tiang ini, jadi di rekayasa fondasi 2 sudah dibahas tentang konsep analisis daya dukung untuk fondasi tiang ya, fondasi kelompok tiang. Nah, di situ dibahas mengenai analisis untuk menghitung daya dukung fondasi kelompok ya. Jadi sebagai dasarnya bahwa fondasi kelompok ini sering ditemui di lapangan. Jadi di lapangan itu sebenarnya untuk bangunan-bangunan yang besar itu fondasi umumnya menggunakan dibuat dengan secara berkelompok gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan satu tiang tidak cukup untuk menahan satu beban kolom, ya biasanya berlaku ya untuk bangunan-bangunan besar tingkat tinggi. Jadi fondasinya harus dibuat beberapa fondasi dan dikelompokkan. Nah, pengikat kelompoknya itu disebut pile cap gitu ya. Nah ini ya tujuan pile cap atau tudung tiang ini adalah untuk menyatukan tiang-tiang dalam kelompok tersebut. Oke. Nih ya, fondasi kelompok kalau digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah pile cap-nya, ini fondasi arah section ya, potongan melintang ya. Ini arahnya ada 3 fondasi ke arah ini, kemudian yang arah satunya lagi, section satunya lagi, section tegak lurusnya lagi 3 tiang. Jadi semuanya ada 9 tiang kalau dilihat dari tampak atas ya. Nah, fondasi kelompok ini memiliki jarak. Nah, ini jaraknya itu antar pusat tiang fondasi disebut D kecil di sini. Nah, kemudian lebar arah melintang ya. Lebar kali panjang ya, panjang kali lebar secara grupnya adalah ini. Jadi LG ini panjang fondasi grupnya, BG ini lebar fondasi grupnya. Jadi layout atau tampak atasnya seperti ini. Nah, panjang LG dan BG-nya ini bisa dihitung berdasarkan N1 dan N2-nya. Jadi N1 itu adalah jumlah tiang ke arah panjang, kemudian jumlah tiang ke arah yang lebarnya ini gitu ya. Jadi N1 kali N2, kemudian ke LG itu N1, ini arah sini adalah banyaknya N1, arah ke vertikal, arah horizontal banyaknya N1, arah vertikal di sini kalau digambar adalah N2. Jadi LG itu panjangnya, BG itu lebarnya, karena LG lebih besar dari BG atau panjang biasanya kan lebih besar dari lebar. Nah, ini N1 min 1 kali jarak ditambah 2 kali D per 2D. Sini adalah diameter fondasi. Nah, ini contoh pile cap yang berada di atas water table. Ada permukaan air, kemudian dasar tanahnya ada di bawah air ini ya. Oke.
Nah, konsep pondasi kelompok ya. Jadi saat tiang-tiang ditempatkan berdekatan dengan tiang lainnya, maka dapat dimungkinkan terjadinya tumpang tindih tegangan. Jadi sehingga mengurangi daya dukung beban pada tiang. Idealnya tiang ditempatkan dengan jarak sehingga kapasitas daya dukung tiang kelompok tidak lebih kecil dari kapasitas daya dukung tiang tunggal, gitu ya. Untuk tujuan praktis, jarak antar tiang D biasanya diambil 2,5 kali diameter tiang. Untuk situasi tak biasa diambil 3 sampai 3,5 diameter ya. Oke, ini nih contohnya. Jadi kalau misalkan ini tidak efektif kalau terlalu dekat. Jadi efisiensinya tidak baik gitu ya. Artinya ketika dibandingkan dengan masing-masing daya dukung tiap tiang dengan daya dukung kelompok itu ternyata misalkan ketika dikelompokkan malah jadi lebih kecil daya dukungnya. Nah, itu perlu jarak yang baik atau jarak yang cukup. Nah, ini disebut efisiensi ya. Jadi efisiensi kapasitas daya dukung tiang kelompok adalah perbandingan daya dukung ultimate group per jumlah daya dukung dari tiap-tiap tiang gitu ya. Ini disebut efisiensi kelompok atau tiang kelompok. Kapasitas daya dukung ultimate tiang group QU adalah kapasitas daya dukung ultimate tiang tunggal. Nah, yang bawahnya itu jumlah seluruh. Kalau misalnya ada 4 berarti 4 kali masing-masing QU tiap tiang ya. Nah, ini rumusnya bisa pakai ini dan ini gitu ya. Kalau rumus new-nya atau efisiensi. Jadi kelompok tiang daya dukung kelompok tiang adalah efisiensi dikali jumlah daya dukung masing-masing tiang. Nah, ini beberapa rumus efisiensi yang sudah ada dalam textbook, bisa dipakai. Kemudian nah, kalau berdasarkan nilai sudut geser tanahnya bisa memakai grafik ini nilai efisiensinya. Nah, review lagi untuk daya dukung pondasi tiang ya. Jadi rumus yang dipakai ini untuk daya dukung ujung, kemudian daya dukung kulit ya atau skin frictionnya ini untuk lapisan lempung. Jadi totalnya bisa dilihat adalah ini N1 kali N2 9AP CU ditambah sigma alpha PCU kali delta L. Ini sudah dibahas di rekayasa pondasi 2. Oke. Kemudian daya dukung dengan mengasumsikan tiang dalam grup sebagai blok dimensi LG kali BG kali L, maka nilai tekanan gesek tiang grupnya adalah sigma PG kali CU kali delta L sama dengan sigma kali 2 keliling lebar grup tambah panjang tambah lebar tiang kelompoknya kali CU kali delta L. Ini perimeter itu keliling ya. Jadi nilai daya dukungnya secara kelompok, secara blok itu adalah ini AP CU kali NC bintang, dimana AP adalah luas blok tiangnya. Nah, NC bintangnya
Ini untuk fondasi nilai daya dukung ujung tiang, dan ini nilai daya dukung atau nilai tahanan gesek tiangnya. Jadi dijumlahkan ya. Nah, ini tergantung CU-nya, kalau berubah-ubah ikutin berubah ya. Nah, ini rumusnya. Ini untuk mencari NC-nya, NC bintangnya. Nah, sekarang penurunannya adalah rumusnya bagaimana? Jadi penurunan elastis fondasi grup ini. Hubungan yang paling sederhana penurunan tiang grup diberikan oleh Fesik. Nah, ini ya. Penurunan elastik tiang grup adalah BG per D kali SE. Nah, BG adalah lebar penampang tiang grup, diameter atau lebar masing-masing tiang, SE penurunan elastis masing-masing tiang. Nah, gitu ya. Kemudian untuk lapisan pasir, Meyerhof juga menyarankan hubungan empiris ini 0,96 kali Q ke akar BG kali I N60. Jadi kalau ada nilai N SPT ya, bisa diberikan perhitungan untuk penurunan fondasi grup tiangnya. Q dihitung dengan QG per LG kali BG ya, satuannya kilonewton per meter kuadrat. LG dan BG panjang lebar tiang grup N60. Nah, N60 adalah nilai NSPT dengan daerah penurunannya mendekati lebar tiang grup ya, lebar tiang secara grup dengan kedalaman di bawah ujung tiangnya. Jadi sampai kedalaman BG, kalau BG nya 5 meter misalkan, sampai kedalaman 5 meter. Nah, cari N60 nya dari ujung tiang sampai kedalaman BG di sini ya. Panjangnya sama, kedalamannya sama dengan atau mendekati BG gitu ya. Kemudian I faktor pengaruh dicari dengan 1 min L per 8 BG lebih besar sama dengan 0,5, harus lebih besar 0,5. Kemudian L adalah panjang tiang ya. Kemudian penurunan tiang grup berdasarkan nilai CPT. Nah, berdasarkan nilai QC nya dari hasil CPT. Ini adalah Q BG kali I per 2 QC. Kemudian ada penurunan fondasi tiang grup akibat konsolidasi ya. Nah, ini bisa menggunakan metode distribusi tegangan 2:1. Misalkan panjang tiang L, tiang grup dibanding dengan beban total QG. Kemudian jika pile cup di bawah permukaan tanah, maka QG sama dengan beban total struktur atas yang berada di atas tiang dikurangi berat efektif tanah di atas tiang grup yang digali. Asumsikan beban Q disalurkan ke tanah mulai pada kedalaman 2 L per 3 dari puncak tiang. Maka beban QG menyebar sepanjang 2 garis vertikal dan 1 garis horizontal. Garis AA aksen dan BB aksen adalah batas garis 2:1. Kita lihat gambarnya ya nanti. Oke. Ini. Nah, jadi perhitungan penurunan konsolidasi itu dihitung di kedalaman dari mulai 2/3 L ya. Ini terjadi distribusi tegangannya 2:1. Kita lihat cara menghitungnya.
Nah, pertambahan tegangan di kedalaman tertentu adalah menggunakan metode 2:1 QG per BG ditambah ZI kali LG ditambah ZI. Jadi Z-nya kedalaman pada lapisan tengah, kedalaman pada tengah lapisan ke I, gitu ya. Nah, pertambahan tegangan tiap lapisannya dihitung menggunakan rumus ini. Oke, kemudian konsolidasinya, penurunan konsolidasinya menggunakan rumus penurunan konsolidasi ini. Jadi delta SCI adalah konsolidasi settlement at layer I. Delta E adalah perubahan point ratio pada layer I atau pada lapisan I. E0 adalah initial point ratio di lapisan I tersebut. HI adalah tebal lapisan, ya. HI tergantung tebal lapisannya untuk masing-masing lapisan. Konsolidasi total dijumlahkan tiap-tiap penurunan konsolidasi di tiap lapisan. Oke, nah ini di sini gambar pondasi tiang grup dengan jumlah tiang arah horizontalnya 4 ke arah vertikalnya 3, jadi total 12 tiang, ya. Ini ada layer tanahnya lempung semua, clay layer 1, clay layer 2, clay layer 3, clay layer 4. Nah, ZI dihitung dari kedalaman 2/3 panjang tiang, gitu ya. Nah, misalkan kalau diketahui lapisan kedalaman L2-nya, kita mau lihat berapa penurunan konsolidasi di titik layer 3, ya, di tengah-tengah titik layer 3 sama di tengah-tengah titik layer 4. Nanti setelah diketahui penurunan konsolidasi di layer 3 dan 4 tinggal dijumlahkan. Itu berdasarkan rumus-rumus yang sudah diberikan sebelumnya, gitu ya. Jadi QG ini tadi hitung QG, ya. Jika pile cup berada di permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, maka QG sama dengan beban total struktur atas yang berada di atas tiang dikurangi berat efektif tanah di atas tiang grup yang digali, gitu ya. Nah, jadi kalau QG-nya udah diketahui, tinggal dicari pertambahan tegangan di setiap lapisan I yang ditinjau. Jadi mulai efektif penurunan pondasi untuk penurunan konsolidasi ini di kedalaman 2/3 L tadi. Jadi yang kita tinjau adalah clay layer 3 sama clay layer 4. Ini QG-nya, ya. Kemudian panjang pondasinya L. Nah, tinggal dihitung berapa kedalamannya dari sampai 2/3 L ini. Titik di sini tuh berapa ya? Disebut ZI tadi. Oke, ya. Jadi tinggal terapkan, ya, rumus-rumus yang diberikan. Ini I-nya
tinggal dihitung I-nya. Ya, sudah ada rumus yang diberikan, tinggal diterapkan untuk perhitungan penurunan pondasi kelompok. Demikian penjelasan hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.